mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu almar'atus salihah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Dan wabil khusus sahibatul bait Ibu Mirah nggih. Mirah enggak pakai H. Ya. Yang semoga Ibu Mira, semoga beliau beserta keluarga besarnya, semoga semuanya saja dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu matur nuwun rugi. Jazakallahu khairan. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru, di pada halaman 77, betul nggih? Betul. Iya. Bagian B itu ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menggabungkan antara rughbah minat orang yang terpikat dan rohbah rasa takut orang yang mampu, hingga dua kelompok ini terkumpul untuk menolong beliau. Mereka melaksanakan hak-hak dakwah beliau sebagai bentuk kecintaan terhadap kebaikan di dunia dan akhirat, serta kekhawatiran dari kebinasaan dan bencana. Hal ini karena perbedaan tabiat dalam ketundukan yang tidak bisa tersusun hanya dengan salah satu dari keduanya dan tidak akan berlangsung terus kecuali dengan keduanya.
Oleh karena itu dengan keduanya agama ini menjadi kokoh dan kebaikan akan terus berlanjut. Kalau dalam Islam itu Bu ada namanya Basyir dan Nadhir. Basyir itu kabar gembira, kalau Nadhir itu peringatan. Jadi ada istilah roja, ada istilah khauf. Roja itu harapan, khauf itu rasa takut. Secara prinsip itu diperlukan karena kalau di kendaraan itu mirip dengan gas dan rem. Orang itu kalau digenjot rojanya nggak ada khaufnya, itu kayak mobil ngegas terus, nggak pernah ngerem. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Nah, sama dengan orang kalau khaufnya terlalu kuat, itu nginjek rem nggak nginjek gas, nggak jalan-jalan, ketakutan aja. Nah, Nabi itu paham betul siapa yang dihadapi. Maka ada model orang itu bisanya beragama dengan baik itu kalau disemangati dengan harapan-harapan. Tapi juga ada orang modelnya itu ya diberi informasi yang membuat dia harus takut kepada Allah misalnya. Nah, tapi terlepas dari semua itu memang keduanya ini mirip sayap sebenarnya, Bu. Kalau di kendaraan itu ya mirip gas dan rem. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kalau kita masih seger buger kayak gini ini, ada yang mengatakan yang diperkuat itu khaufnya, supaya kita lebih berhati-hati, omong saomong hati-hati. Omong saomong berbuat apa aja itu ngati-ngati. Kenapa? Karena yang dikedepankan khauf, rasa takut. Takut dosa, takut masuk neraka, takut diadab oleh Allah. Pokoknya gitu terus. Tapi kalau sudah menjelang mati, kalau merasa sudah dekat dengan kematian, itu yang diperbesar adalah rasa rojanya, rasa harapnya. Nah, itu saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu perkataan Fudail bin Iyad itu. Roja itu harapan. Roja. Jadi harus diperkuat harapannya gitu. Dan yang lebih baik dari keduanya itu adalah apa, Bu? Husnudzon, berbaik sangka selalu kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka selalu pada Allah. Jadi kalau ibu lagi ini nggak usah jauh-jauh deh, coba ibu rasakan dalam diri ibu sendiri. Pernah nggak tiba-tiba yang mengemuka itu rasa takut? Pernah. Tapi sesekali tiba-tiba harapan yang menguat, betul ya? Nah, itu semua mesti disikapi dengan benar, Bu. Ketika yang mengemuka ketakutan, ibu-ibu tidak boleh larut dalam ketakutan. Ibu harus segera perkuat harapan. Begitu menguat ketakutan, perkuat harapan. Terus gitu aja. Saya ulang, begitu menguat ketakutan, harus menguat apa tadi? Harapan. Karena kalau ketakutan itu dibiarkan larut sebagai ketakutan, tidak jarang ujungnya seudon, Bu, bersangka kepada Allah. Makanya harus diperkuat dengan apa tadi? Harapan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi, satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sahabatnya yang masih muda yang sedang mengalami sakaratul maut. Nabi tanya, apa yang kamu rasakan? Kata anak muda itu, berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Kata Nabi, aukamakal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang beriman dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi penetralisir ketakutan itu harapan. Jangan maaf tiba-tiba mengemuka takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga. Ini harapan ya. Iya. Kalau ibu misalnya tiba-tiba mengemuka ketakutan akan siksa, perkuat harapan akan rahmat. Kalau ketakutan akan konsekuensi sebuah perbuatan dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Terus gitu aja. Dan ini terus dikembangkan. Takut dolar menguat misalnya. Allahu Akbar. Misalnya.
Tapi sebenarnya bukan dolar menguat. Rupiah itu memang rendah hati. Ya, tidak mau sombong rupiah itu. Rendah hati rupiah. Nah, pokoknya tidak fakta di lapangan ya. Kita ini kan ada ketakutan, mungkin takut sakit, takut kekurangan, maaf ya, takut ini. Nah, itu kalau ketakutan itu dibiarkan harus sebagai ketakutan, tidak jarang itu ujungnya menjelma jadi suudzon, bersangka kepada Allah. Maka begitu menguat ketakutan harus segera diperkuat harapan. Udah gitu aja. Di samping harus banyak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebetulnya. Nah, saya ulang, tipe dakwah Nabi itu ya menggenjot sisi basyir dan nadirnya. Harapan dan rasa takut itu semuanya dikemas sedemikian rupa, sedemikian apiknya sehingga kemudian menjadi satu keseimbangan, dan masing-masing orang pasti ada rasa itu seperti itu. Maka dorongan cinta, dorongan rasa takut, dorongan harapan, dorongan rasa takut itu semua dikemas dalam satu kesatuan. Ya tadi seperti kalau di kendaraan ada gas, ada remnya, ada seperti ya ada hati-hatinya lah kalau bahasa kita. Tapi ya tadi kalau ngegas tok kalau remnya ya bahaya, ngerem tok nggak ada gasnya ya nggak jalan-jalan. Itu seperti itu. Maka dua-duanya harus. Kemudian yang berikutnya yang C, dalam semua perkara yang disyariatkan agama, beliau meninggalkan sikap hulu. Hulu itu berlebih-lebihan dan taksir, meremehkan, menuju sikap pertengahan. Sebab sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Karena adil itu berada di antara dua hal, melewati batas dan meremehkan. Sedangkan sesuatu yang melampaui keadilan, maka tidak akan ada padanya kebenaran dan ketepatan. Nabi itu pribadinya tawasud. Tawasud itu pertengahan. Jadi enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Islam ini memang ajarannya secara prinsip itu berada di tengah-tengah sebenarnya. Sebenarnya ajaran Islam itu. Contoh. Ada orang itu dalam keyakinannya itu terlalu ke kanan. Kawin tidak boleh, nikah tidak boleh itu loh. Ekstrim, tidak boleh makan binatang hidup, tidak mau ya, vegetarian. Terlalu ke kanan. Tapi ada yang terlalu ke kiri. Bebas-bebasnya. Soto, sate, siti dimakan semua. Nah, pokoknya bebas ya. Nah, Islam itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu bagaimana maksudnya? Boleh hasrat seksualitas itu tetap bisa disalurkan melalui lembaga namanya pernikahan. Kemudian makan apa saja boleh, yang penting halal dan thayyib dan tidak berlebihan. Udah, itu rumusnya itu. Itu rumusnya. Nah, karena rumusnya itu, maka secara prinsip agama ini pertengahan tadi itu. Itu seperti itu. Nah, ada orang itu akhirat tok. Ada yang duniawi tok. Islam itu tengah-tengah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang itu dalam aktivitas itu laku batin aja. Ada yang laku zahir tok. Islam dua-duanya. Lahir ya digenjot, batin juga digenjot semuanya. Nah, jadi kena semua sebenarnya. Makanya agama ini sebenarnya agama yang disetting oleh Allah sesuai dengan manusia, fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Itu kan ada beberapa hal yang kita tidak mampu. Begitu tidak mampu kena ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Berarti kan sesuai dengan fitrah manusia. Begitu kita tidak mampu kena ayat itu, Allah tidak bebani orang di luar kemampuan. Nah, kemudian dalam agama ini tidak boleh membuat orang terus meremehkan. Agama ini gampang, meremehkan tidak boleh. Nah, sudahlah tahu agama ini mudah, jangan dipersulit juga. Kan nun sewu nggih. Ada sebagian orang itu gayanya itu dalam beragama itu meremehkan.
Mentang-mentang banyak kemudahan-kemudahan. Sikap meremehkan ini nggak benar juga. Tapi ada juga yang sikapnya terlalu ketat, terlalu serius. Sehingga yang seharusnya mudah jadi sulit. Nah, yang betul itu tengah-tengah tadi itu. Iya, sedang-sedang saja. Nah, makanya kan Al-Quran menyebut kita itu sebagai apa? Ummatan wasatan. Umat yang pertengahan itu. Umat yang pertengahan itu. Terlalu kaya, jangan. Siti Vera itu kan. Iya kan, Siti Vera. Yang gini. Jadi inget lagi seperti Vera. Masih hidup ya? Masih hidup. Masih. Mantan ya Pak. Itu loh Bu, yang sedang saja. Oh, lanjut ah. Ngomong artis ya. Ben gak ngantuk. Nggih. Bon, tapi bisa dipahami nggih maksud saya tadi ya? Ya. Jadi jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Dan sebenarnya gini, Bu. Orang itu kalau mau jadi orang yang ekstrim kanan maupun kiri, itu maaf ya, bodoh cukup. Selonjor boleh. Monggo boleh selonjor. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo silakan. Kalau sama saya boleh bebas, saya lupa itu. Nggih, monggo. Jadi kita itu, Bu, kalau menjadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri, itu nggak usah, maaf ya, bodoh cukup. Kok ekstrem kanan pokoknya model pertentangan aja. Ekstrem kanan itu pokoknya model apa? Pertentangan, seru, galak gitu. Iya galak itu, strength gitu. Pokoknya asal galak aja sudah. Nah itu mudah, betul. Ekstrem kanan itu mudah, asal galak aja udah. Ekstrem kiri asal permisif aja. Apa-apa boleh. Silakan. Mudah itu. Yang sulit itu justru yang tengah-tengah itu. Maksudnya karena untuk menjadi umat pertengahan kita harus berilmu, makanya harus belajar. Menjadi umat pertengahan itu harus belajar. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Makanya saya pernah ngomong gini, menurut saya nggih. Ada ini pernah sentingan masuk ke kuping saya lah paling enggak itu. Ngaji di sana aja bagus, apa-apa dilarang. Betul. Jadi semakin ustadznya rajin melarang, itu semakin bagus katanya. Ada yang begitu itu. Oh dia susah. Iya. Tapi juga ada yang ngomong gini, yang masuk ke kuping saya tapi ya. Ngaji sana aja, apa-apa boleh. Ya apa? Apa oleh. Ngajarnya bingung dong. Iya, saya bilang ukuran baik atau tidak baiknya satu kajian itu bukan terus apa-apa dilarang, bukan. Ada orang semangat melarang itu ya ono. Nah, terus mana ngono, bukan yang terus apa-apa boleh juga. Ngaji yang benar itu ya yang dilarang ya kita sebutkan ini dilarang, ini dasarnya. Yang nggak boleh, yang boleh ya kita bilang boleh, ini dasarnya. Jadi ada nun saya ulang ini real Bu. Ada sebenarnya orang itu menganggap semakin bagus kajian itu kalau semakin rajin melarang. Atau tadi semakin bagus kajian itu kalau semakin rajin membolehkan. Yo parare itu. Padahal harusnya nun saya nggih. Iya. Paham. Nah, untuk pertengahan itu kita mesti belajar. Karena ada kaidah-kaidahnya, ada rumus-rumusnya, ada dalil-dalilnya, dan ada istidlal-istidlalnya macam-macam. Nah, makanya kita perlu apa tadi belajar. Nah, Nabi itu ngajari sahabatnya, termasuk sikap sendiri itu pertengahan tadi, nggak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri, pertengahan. Dan memang Islam itu aslinya ajarannya ya ummatan wasatan, umat pertengahan itu seperti itu. Kalau cuma asal ngelarang aja ya, ayo ya iso. Ngoten nggih. Bon lanjut. Terus kemudian beliau tidak mendorong para sahabatnya untuk memburu dunia dan tidak pula menolaknya. Hanya saja beliau memerintahkan
mereka agar bersikap pertengahan. Beliau bersabda, khairukum man lam yatruk dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu walakin khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Namun sebaik-baik kalian adalah orang yang mengambil ini dan itu juga, mengambil ini dan juga ini. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wafatnya semakna dengan yang disebutkan di sini, yaitu laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, tidak pula orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, hingga dia mengambil dari keduanya, karena dunia merupakan penyampai menuju akhirat. Dan janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain. Itu nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus hal ini memang benar, karena menggunakan seluruh waktu untuk salah satu dari keduanya berarti kerusakan. Sedangkan menggabungkan antara keduanya termasuk sikap pertengahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal matiyatid dunya fartahiluha tuballighukumul akhirah." Sebaik-baik tunggangan adalah dunia, maka naikilah ia, niscaya akan menyampaikanmu kepada akhirat. Saya tidak menemukan lafaz seperti ini. Adapun lafaz yang mendekati adalah hadis ad-dunya qantaratul akhirah. Fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia adalah jembatan menuju akhirat, maka seberangilah ia dan janganlah mendiaminya. Hadis ini disebutkan oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, tetapi dia tidak menyebutkan sanadnya. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam Al-Musadrak dari At-Tariq dari Tariq bin Asyam secara marfu', ni'matid daru ad-dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurdiya rabbahu hatta wajalla azza wajalla. Sebaik-baik negeri adalah dunia bagi orang yang mengambil bekal darinya untuk akhiratnya, sehingga ia meridhoi Rabbnya. Maksudnya dia puas dengan semua keputusan Tuhannya, yaitu Allah. Disahihkan oleh Al-Hakim, hanya saja dalam sanadnya terdapat Abdul Jabbar ibn Wahab, statusnya tidak dikenal. Ini menurut yang ngasih catatan kaki ya. Saya teruskan. Demikianlah keadaan dunia. Darinya seseorang mengambil bekal untuk kehidupan akhirat dan memperbanyak ketaatan selama di dalamnya. Orang yang meninggal dunia tidak akan lepas dari keadaan menjadi orang yang tidak mendapat rizki dan terlantar, atau dikasihani dan diperhatikan. Jika dia dalam keadaan pertama, maka akan menjadi beban bagi orang lain. Jika dia dalam keadaan kedua, maka akan menjadi orang yang terhina. Baik, saya mau terangkan dulu gini, Bu. Dalam Islam, orang kemaruk dengan akhirat terus melalaikan dunia ditegur oleh Allah. Kalau di Al-Quran bunyi tegurannya, walatan sanaswi baka minat dunia. Jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Kalau ada orang kemaruk dengan akhirat, melupakan dunia, ditegur oleh Allah, walatan sanaswi baka minat dunia. Jangan lupa bagian kamu di dunia ini. Kalau yang kemaruk dengan dunia, melupakan akhirat, ditegur oleh Allah di At-Takasur itu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, itu diantaranya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan dua-duanya, kemaruk dengan akhirat, melupakan bagian kita di dunia ini, kemaruk dengan dunia, melupakan akhirat. Wes, makanya saya sampaikan tadi, Islam itu mengajarkan satu rumus tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, secara prinsip begini, Bu. Tidak ada, sependek yang saya baca ya, tidak ada ajaran dalam Islam itu yang antitesa terhadap dunia. Itu zuhud itu bukan anti dunia. Zuhud itu menguasai dunia.
Saya ulang ya. Tidak ada, sependek yang saya pelajari ya, tidak ada ajaran dalam Islam yang kita diajari untuk antitesa terhadap dunia. Kenapa begitu, Bu? Tadi dikatakan dalam beberapa riwayat yang kita baca ya. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Saya ulang ya, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Makanya kita tidak boleh antitesa terhadap dunia. Konsep zuhud itu bukan antitesa terhadap dunia. Zuhud itu menguasai dunia. Yang dicela dalam Islam adalah terlampau mencintai dunia. Itu yang dicela dalam Islam. Mencintainya itu Bu yang dilarang itu. Apalagi terlampau mencintainya. Tapi kalau soal dunianya harus kita kuasai. Itu konsep zuhud. Bukan dikuasai dunia, tapi kita menguasai dunia. Contoh gini, Bu. Kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini konsep zuhud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, genggamlah dunia itu di tanganmu. Jangan biarkan dia masuk ke dalam hatimu. Kapal itu walaupun kecil di tengah laut, asal air tidak masuk ke dalam kapal, ke dalam perahu itu, skoci itu aman. Tapi walaupun kapal besar seperti Titanic, tapi kalau air masuk tenggelam juga. Makanya genggamlah dunia itu di tangan kita, tapi jangan di hati kita. Makanya ada ulama yang berdoa gini, Bu. Yang saya tahu di antara Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan doanya, ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku, jangan di hatiku. Letakkanlah dunia itu di tanganku, jangan di hatiku. Nah, itu prinsipnya, Bu. Ada juga Imam Ghazali, beliau mengatakan ini. Disebut zuhud itu kalau dia kaya. Itu bisa diuji dia zuhud atau tidak. Bisa diketahui dia zuhud atau tidak kalau dia kaya, kata Imam Ghazali. Kalau dia tidak kaya, sulit untuk diketahui apakah dia zuhud atau tidak. Kenapa? Begini kata Imam Ghazali. Misalnya ada orang kaya raya, tapi dia tidak sibuk senang-senang sendiri dengan harta itu. Dia malah sibuk berjuang dengan hartanya, berbagi dengan orang lain, berjuang di jalan Allah. Pokoknya uang itu tidak dia habiskan hanya untuk kesenangan pribadi dan keluarganya aja, tapi dipakai untuk aneka kebaikan-kebaikan, termasuk berbuat baik pada Allah maupun pada sesama dalam hal ini. Wes, itu bisa diketahui bahwa dia ini adalah orang yang zuhud. Buktinya uangnya banyak, tapi dia padahal dia bisa makan apa saja dan bisa makan siapa saja, tapi dia masih bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya, terus dia nggak sembarangan dan perlakuan orang, padahal dia bisa makan siapa saja padahal itu. Saking apa? Saking kewayanya. Itu baru namanya zuhud namanya itu. Nah, ya, kenapa? Bagus karena dia bisa menguasai kekayaannya. Ada orang itu gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Terus misalnya ini misalnya sewu. Terus kemudian dia puasa Daud. Itu bukan zuhud. Oh, karena terpaksa ya. Pengiritan. Untuk ngepasang uang belanjanya itu dia puasa Daud. Tapi boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa, daripada berbuat yang aneh-aneh. Berpahala tetap, tapi untuk dibilang zuhud belum, kata Imam Ghazali nggak bisa. Harus kaya baru bisa kita zuhud atau tidak. Tidak bisa diukur kezuhudannya. Karena kan gimana mengukur zuhud yang dia tidak diuji dengan harta. Kayak gini loh, Bu. Orang kayak saya yang notabene hidupnya dari masjid, dari musola, dari majelis taklim. Kalau misalnya saya berlaku jujur, amanah ya wajar. Oh iya, dari hari-hari saya coba saya dikasih amanah jabatan, kekuasaan, pegang duit rakyat, pegang uang MBG 5T misalnya. Itu kalau saya diberi jabatan itu lulus baru teruji. Jadi orang seperti saya itu nggak teruji. Yang dari musola ke musola. Tapi kalau dikasih jabatan kekuasaan sampai selesai menjabat kok lulus, wah itu baru teruji. Tapi bukan berarti itu kalau ustadz itu tidak zuhud. Tapi maksud saya gini loh, susah ngukurnya gitu loh. Kenapa? Karena nggak pernah pegang duit banyak soalnya. Belum pernah lah itu. Soalnya uangnya di ATM. Nah itu contoh ya, misalnya contoh bisa dimengerti nggak maksudnya, Bu ya? Itu yang saya maksud tadi itu. Nah makanya kalau lihat konsepnya Imam Ghazali berarti orang zuhud harus kaya. Nah terus kenapa Islam kok tidak antitesa terhadap dunia? Karena
dalam syariat Islam banyak yang butuh biaya. Zakat harus kaya. Zakat mal kan harus kaya. Kalau nggak kaya kan nggak bisa zakat. Terus perjuangan sekarang semuanya butuh biaya. Dari sejak zaman Nabi dulu namanya perjuangan sudah butuh biaya. Nah, terus apa lagi? Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Haji, iya haji. Kalau haji sih masih bisa, orang tidak kaya masih bisa haji, Bu. Kan haji itu macam-macam, ada abidin, atas biaya dinas. Iya, ada kosasi ongkosnya dikasih. Ada haji mansur, halaman kena gusur. Ada haji abidin atas biaya dinas. Ada yang haji tenan, Bu, ngedeni tenanan. Kalau saya sokeh mas turah. Sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Alhamdulillah, masya Allah. Turah apa tuh? Apa tuh Pak? Apa, Bu? Tuh berita nggak ngerti tuh Pak. Turah itu masih lebih, Oh. masih sisa. Tuh. Iya. Padahal sama-sama ritanya loh padahal. Iya, itu Jawa. Ibu mana aslinya, Bu? Betawi. Oh, Betawi. Mama saya asli Salemba, papa saya Bekasi. Mukanya Masya Jadinya orang Allah. sini saya. Masya Iya. Allah. Dapatnya orang Cina ya. Masya Allah. Bu, lanjut. Nah, saya ulang ya. Jadi Islam tidak mengajar kita untuk antitesa terhadap dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui apa, Bu? Dunia. Ya, yang dikecam itu apa, Bu? Kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan Dalam hati ya. atau masukkannya dalam hati, terlampau mencintainya. Kenapa kok kita tidak boleh mencintai dunia? Karena dunia ini bukan tempat tinggal tadi. Sebutkan dalam kata. Dunia itu tempat meninggal. Oh, tempat meninggal. Iya. Meninggal kita ya. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Meninggal. Maka kita tidak patut mencintai dunia ini. Nah, dunia dan kita ini memang bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Enggak. Kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Makanya kita tidak patut untuk menjadikannya sebagai tujuan. Maka kita tidak patut mencintai dunia ini, karena dunia ini sifatnya sementara. Orang kaya mati. Nah, itu aja selesai itu. Kan ada liriknya itu ya, liriknya. Allah, nggih anu kadang-kadang. Tapi buat sakit terus-terusan nyanyi soalnya mungkin ustadznya malah luntur. Kuyan nggih. Lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Ya tadi dunia. Jadi saya ulang, yang dilarang kalau kita terlampau mencintai dunia atau menjadikannya sebagai tujuan. Karena kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan, tertipu pasti itu. Kata Al-Qur'annya di surah Ar-Ra'd ayat 20 itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kesenangan dunia itu kecuali kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi dunia ini menipu. Kalau kita jangan sebagai tujuan pasti tertipu, pasti dari itu. Pasti. Makanya jadikan dia sebagai kendaraan atau jembatan untuk kita menuju kepada akhirat. Contoh bahwa dunia ini menipu. Gula itu manis. Kebanyakan gula? Makin pula manis. Iya, kencing manis. Kacang itu ya enak. Ya, ibu nonton drakor habis 2 kilo sendiri insya Allah apa Bu Dokter? Asam uratnya Bu Dokter? Asam urat tinggi. Iya. Makanya orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan itu tertipu itu. Ibu mungkin pernah baca berita apa enggak ya? Itu yang kejadian di Amerika banyak dokter yang ditangkap oleh polisi itu. Saat itu saya nonton TV-nya itu Jak TV saat itu. Jadi ada berita di Amerika itu tahun 2000-an, awal-awal 2000-an. Itu polisi nangkepin dokter-dokter di Amerika gara-gara melayani suntik mati. Jadi banyak orang tua di Amerika itu tahun 2000-an awal itu minta disuntik mati. Ada risetnya itu mengatakan itu semua akibat dari mereka terjangkit penyakit psikis akut namanya kesepian, lonely, penyakit kesepian. Nah, usut punya usut, kenapa mereka kok terjangkit penyakit kesepian itu? Karena
tingginya materi tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Saya ulang ya, karena tingginya materi tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Akibatnya apa, Bu? Stres. Begitu masuk usia tua, materi yang dia harapkan bisa membahagiakannya ternyata tidak bisa membahagiakannya. Pakai AC masuk angin, duduk sofa empuk ambeien, makan udah mulai pilih-pilih, hubungan seksual sudah loyo, bingung. Nah terus tidak punya pelarian, tidak punya referensi spiritualitas, akhirnya mengalami penyakit psikis akut namanya kesepian itu. Beberapa nggak tahan datang ke dokter minta disuntik mati. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah itu hal yang serupa itu bisa terjadi pada kita loh. Bagus juga kita Islam ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ada tempat pelarian kita. Ada pelarian spiritualitas, Iya. betul. Jadi ada harapan terus, betul. Itulah pentingnya agama itu. Nah, di Jepang itu walaupun saya bukan orang Jepang, kan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, peradaban yang luar biasa itu, tapi jangan salah loh. Kerapuhan yang luar biasa pada diri orang Jepang itu juga tidak kalah hebatnya. Karena bunuh diri di sana itu dilegalkan oleh pemerintah. Ada tempat. Iya, dan rata-rata yang bunuh diri itu saya baca di majalah tapi ya, rata-rata IQ-nya di atas 200. Iya, mereka yang bunuh diri itu rata-rata justru yang IQ-nya di atas 200. Disediakan Pak. Disediakan, tempat untuk bunuh diri. betul. Saya pernah Iya. tahu itu disediakan. Tempat. Ya, setiap akhir pekan ada polisi yang ngambilin mayat-mayat yang bunuh diri itu di ketinggian gunung tertentu sehingga dingin hingga jenazahnya nggak langsung busuk gitu. Betul dokter ya, saya tahu ya. Betul. Bahkan di Swedia itu juga disediakan tempat bunuh diri resmi milik pemerintah di Swedia. Iya, ya kan kita kan tahunya kemajuan ekonomi mereka, teknologi mereka, tapi pribadi itu banyak masalah. Saya baru tahu juga itu, saya kemarin hari gara-gara rame-rame ada pejabat yang ke Paris itu loh. Itu ternyata saya dapat cerita dari orang yang baru datang dari Paris, hampir berbarengan dengan yang ke Paris itu. Apa Ustadz, di Paris copetnya banyak. Jadi di Menara Eiffel itu kan bagus kalau difoto dari jauh, dari dekat. Kalau kata yang cerita ke saya sih katanya sih ya gitu-gitu aja. Dan copetnya banyak katanya. Copetnya banyak. Ya, ngalah-ngalahi pasar Senen. Pasar Senen nggak ada Iya. copetnya. Sekarang enggak ada. Soalnya nggak ada pembeli. Iya, kalau dulu jangan tanya itu. Itu seperti wis, pokoknya siapapun yang menjadi dunia sebagai tujuan dia pasti tertipu, pasti itu. Itu baru contoh kecil. Contoh yang lebih besar lagi nanti ketika nyawa di sini karena dia merasa tertipu, dia negosiasi kan. Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, mbok kematian saya ditunda sebentar aja. Saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Padahal ibadah itu banyak. Kenapa yang disebut sedekah? Coba. Itu paling Iya. tinggi ya. Itu ya nilainya. Bukan. Jadi gini, kalau mau sholat kan mesti wudhu dulu. Ya. Nunggu masuk waktu sholat dulu kan. Ada Apalagi mau umroh, mau haji kan nunggu bikin visa dulu. Yang paling gampang sedekah itu. Nggak pakai aturan. Sedekah kan kapan saja. Di mana aja. Kecet transfer yang masjid dulu. Kecet mau mati itu kirim ke musola sana ya, itu bisa saja. Kalau mau mati masih sempat ya. Iya, karena ibadah yang paling mudah sedekah memang. itu masih boleh ya Pak kalau disampaikan. Ya asal masih sempat. Asal masih sempat. Udah nggak bisa ngomong. Asal masih sempat tapi itu. Asal masih sempat gitu. Udah diinfus banyak. Iya, wes. Selanjutnya ini kelanjutannya. Yang kedua, kenapa kok dia ingin sedekah? Karena gini, setiap orang itu pengen ketika mati itu dia sedang beribadah kepada Allah atau berbuat baik yang Allah ridhoi. Masalahnya gini, tidak semua orang mati sedang sholat, tidak semua orang meninggal sedang ihram, tidak semua orang meninggal sedang saum misalnya. Padahal pengen banget dia itu pas mati itu dia sedang beribadah. Maka salah satu yang paling, bukan yang paling, yang paling, salah satu yang paling dia harapkan adalah saat dia mati itu
musola yang pernah dia bantu lagi dipakai orang buat sholat. Sehingga dia saat mati itu walaupun dia mati di atas ranjangnya, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat itu. Dia berharap ketika dia mati di atas ranjangnya itu mushaf Al-Quran yang pernah dia sumbangkan itu lagi dibaca, sehingga dia dapat bagian pahala yang sama dengan yang baca Al-Quran itu. Dia berharap ketika dia mati itu anak-anak yatim yang pernah dia bantu lagi merojaah hafalan Al-Qurannya misalnya, atau lagi belajar, atau dia sudah jadi ustadz atau jadi orang baik lah, sehingga dia dapat bagian pahala yang sama dari kebaikan anak-anak yatim yang pernah dia bantu itu. Nah, bayangkan pas dia mati itu tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia, baik itu musola, masjid, majelis taklim, pesantren atau apapun enggak. Berarti apa nih? Berarti orang ini semasa hidupnya polid pakai dal berarti. Nah, kalau kita masih pernah nyumbang masjid, musola, ya mosok nggak ada yang nyangkut sama sekali. Iya ya, mudah-mudahan ada. Iya, kalau kita masih pernah nyumbang pesantren, anak yatim, santri, perbaikan jalan, modal usaha, beasiswa sekolah, ya mosok nggak ada yang nyangkut sama sekali pas kita mati. Iya. Kalau nggak ada yang nyangkut, apes namanya. Iya. Nah makanya ini kalau sampai pas mati nggak ada yang nyangkut, berarti kemungkinan orang ini polid pakai dal. Iya. Wah, Ustadz ngomongnya sekarang uang saya udah nggak gagah lagi, Ustadz gimana? Gampang. Kalau uang kita nggak gagah, kasih tahu yang uangnya masih gagah. Anak kita, cucu kita, itu yang kita memberitahu, kita dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Caranya gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya dia tertipu oleh dunia dia. Makanya dia nyesalnya pengen sedekah itu. Tapi sayangnya terlambat. Ayat 11 surah Al-Munafikun, negosiasi ditolak karena ajal tidak bisa diakhirkan walaupun cuman sesaat. Nah, saya ulang, ajaran Nabi itu menyeimbangkan keduanya. Makanya Nabi itu nggak cuma bikin masjid, Nabi juga buka pasar. Nabi itu nggak cuma bangun masjid, Nabi juga bikin pasar. Dan kita tahu dalam catatan sejarah, ketika Nabi bikin masjid, orang Yahudi tenang-tenang saja. Begitu Nabi buka pasar, dibakar pasarnya Nabi itu. Rupanya orang-orang Yahudi itu kalau umat Islam beribadah, mereka tenang-tenang aja. Tapi kalau umat Islam sudah mulai bicara masalah ekonomi, masalah politik, mereka ketar-ketir juga itu. Makanya maaf ya, sejarah mencatat tokoh-tokoh kita itu, tokoh-tokoh Muslim, ketika dia dalam dakwahnya hanya bicara agama, ibadah agama, ya mereka tenang-tenang saja. Begitu Muslimin bicara tentang politik, tentang masalah ekonomi, tidak jarang panah-panah fitnah itu mengarah. Jangan nanya saya ini loh, Ustaz kok nggak pernah ngomong politik? Saya nggak bisa. Kalau saya bisa saya ngomong juga. Karena pernah ada jamaah nanya gini ke saya, Ustadz ini kita ngaji dari dulu ngomongnya fikih, hadis, Quran kata dia. Sekali-kali Mbak Yesa tuh ngomong soal KPK gitu loh kata dia gitu. Soal masalah politik terkini dia bilang gitu. Saya jawab, saya bukan tidak mau Pak, saya tidak bisa saya bilang. Kalau saya paksakan nanti ngawur saya ngomongnya. Kalau Bapak mau ustadz yang seperti itu, undang ustadz yang menguasai materi itu, saya bilang. Jadi ustadz yang menguasai materi itu undang. Kan banyak teman-teman politisi yang ustadz kan? Ya udah undang mereka, jangan saya. Kalau saya nanti ngomongnya ngawur Pak, saya bilang. Saya pernah diundang untuk materi tertentu yang saya tidak menguasai, saya bilang jangan saya. Tapi saya punya teman yang menguasai ini dan dia peneliti, dia orang lapangan, saya bilang. Saya tunjukkan aja, karena memang beliau lebih ahli dan saya memang nggak menguasai materi itu. Tapi akhirnya dia tetap mengundang saya, tapi dengan materi yang sesuai dengan kemampuan saya. Oke, kalau itu saya mau, kalau itu saya. Tapi kalau materi itu yang diminta, saya nggak menguasai. Itu seperti itu. Sama dengan tadi, maksa saya ngomong politik itu kan, dari mana ceritanya? Bukan nggak mau, nggak bisa, nggak menguasai saya. Untuk dalam konteks yang kekini-kinian ya. Tapi kalau dalam konteks konsep siasa Islamnya, ya dikit-dikit menguasai. Tapi kalau suruh ngeritisi apa itu dana antara atau apa saya nggak bisa. Ya, iya, itu urusannya Pak Joyo lah itu. Masalah keuangan Pak Joyo. Pak Joyo serahkan Pak. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Protes, itu ciri-cirinya pasukan. Ya, tanya, protes, marah boleh silakan. Maksudnya kalau yang saya pernah dengar itu kan kalau misalkan sumbang ke masjid itu ya, itu kan
akan diganti oleh Allah ya. Maksudnya itu misalkan walaupun hanya sebesar sarang burung itu maksudnya pernah saya dengar banget gitu ya. Terus. Nah itu nanti akan dibangunkan di sana sepertinya. Maksudnya seperti apa sih Ustaz? Nggak kurang paham dengan yang tentang yang istilah itu. Barang siapa yang paling membangun kan ya, masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka baginya akan dibangunkan rumah di surga. Oh, tetap Rumah di surga. gede. Dia. Ini maksudnya apa? Nah, sarang burung kan kecil saya banget kan. tunggu dulu. Saya itu mikir orang bangun masjid sebesar sarang burung. Saya mikir itu. Dananya maksudnya. Saya mikir itu. Ternyata para ulama ketika menjelaskan di situ gini, masjidnya tetap gede, cuma dia ambil bagian walaupun hanya 1, 2, 3 bata, ya. Itu tetap dapat rumah. Dapat rumah kelas, ya paling untuk di surga itu tipe RSSS lah. Rumah yang sangat. Kalau di masjid kan ada untuk bangunan kan ada kotak-kotak amal gitu kan. Tapi jangan salah loh. Surga paling sempit ini bumi ini kali 10. Iya. Paling sempit ya, paling sempit itu nggih. Paling sempit. Nggih. daripada neraka nggih. Tapi tetap semoga untuk kita firdaus. Nggih monggo Bu Dokter. Mana yang kita prioritaskan Pak, pembangunan masjid atau menyekolahkan orang yang lebih perlu? Baik, Atau bagus. Kalau harus pilih, Ya, dahulukan yang paling mendesak Bu Dokter. orang sekolah dong berarti. Tunggu dulu. Bu Dokter di mana dulu? Sekolahnya apa dulu? Enggak, Bu Dokter di mana dulu? Kalau Bu Dokter di Bekasi, di Jakarta yang masjid sudah surplus, cuma banyak ya. Jangan fokus ke masjid, fokusnya ke kalau harus pilih ya maksudnya. Mending itu apa tadi Bu Dokter? Untuk sekolah. Nah, itu. Tapi kalau Bu Dokter di daerah pedalaman, Di Baduy Di- ini Pak, ada ya. yang bangun di Baduy ini Pak. ya terus sementara situ masjid hampir tidak ada. Sementara kita butuh pusat dakwah perjuangan di mana nanti dengan ada masjid itu diharapkan anak itu juga bisa belajar di situ. Nah, yang begitu kalau harus memilih mending masjid itu seperti Jadi itu. Makanya kita harus memilih pakai logika ya Pak. betul itu namanya fikih itu namanya. Oh, itu namanya. Fikih itu kan merujuk pada alasan hukum yang ada. Makanya saya pernah tanya oleh ini pertanyaan teman gini. Beliau nanya gini ke saya. Ustadz, saya sama suami bingung, pegangan Bu, saya bilang gitu. Kan bingung dia bilang pegangan Bu. Ustadz bingung katanya. Saya sama suami itu bingung. Bangun masjid apa memakmurkan masjid? Dia bilang gitu ke saya. Jadi bangun masjid atau memakmurkan masjid. Saya jawab gini, entar dulu Ibu di mana? Jadi konteksnya ini di mana? Saya bilang gitu. Dia bilang kalau di Jakarta atau di Bekasi Ustaz, jangan bangun lagi deh, saya bilang. Makmurkan aja, mending Ibu cari tuh. Ibu cari masjid-masjid yang tidak makmur. Ibu datangi DKM-nya, Pak, kita mau makmurkan nih masjid ini. Kita hidupkan pengajian, TPQ, saya yang biayai deh misalnya. Begitu. Jangan bangun lagi. Kenapa? Karena udah kebanyakan. Jadi kesimpulannya ada skala prioritas ya Pak. Betul tidak salah. Dan itu tergantung konteksnya Bu Dokter di mana. Di mana berada ya, Betul, di mana betul. untuk membangun. Betul. Mau yang lain silakan. Silakan marah. Monggo. Itu kan kalau kita membaca itu atau ini kan bilang kalau orang akan tertahan untuk masuk surga kalau punya hutang. Terus. Nah kalau misalkan kita kan tidak tahu nih orang tua kita punya hutang nggak ya, kita nggak tahu kan gitu kan ya. Nah itu bagaimana sih kalau misalkan apa yang kita lakukan itu sebagai anak kita kan tidak tahu ya orang tua kita punya hutang enggak gitu misalkan gitu. Baik. Kalau Ibu memang tiba-tiba ada kepikiran begitu, Ibu pertama mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua Ibu. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kepada mereka ibunda Ibu wajib minta maaf. Mungkin belum selesai urusannya. Yang ketiga, sedekah atas nama mereka. Jadi, kalau Ibu tidak tahu, bilang aja ya Allah, sekiranya ibunda hamba punya hutang sama seorang dan belum selesai, mudah-mudahan sedekah ini sampai pahalanya kepada orang-orang yang kepada mereka Ibu ada kewajiban bayar hutang. Ya, itu Imam Al-Qurtubi itu membahas dalam kitab At-Tadhkirah itu begitulah kurang lebih begitu. Kata beliau tidak ada khilaf di antara para ulama, insya Allah dengan begitu masalahnya dibantu oleh Allah untuk selesai. Itu dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bu.
Kalau ibu merasa ada begitu. Begitu pun dengan kita ya, siapa tahu kita Sama. Makanya di pengajian kita itu saya sering ngomong kan, supaya gerak hati itu gini. Ya Allah, pokoknya daripada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban bayar. Itu aja. Ya jadi kita nggak harus setiap kali bayar sedekah miskinat itu nggak harus, karena kita udah niat dari sekarang lah misalnya. Begitu, ya Allah, pokoknya daripada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban memenuhi hak mereka, membayar hak mereka. Saya kira itu, Allah a'lam. Kita mungkin udah lupa, tapi Allah kan tidak pernah lupa. Kalau dosa kita waktu kecil itu kan banyak ya Pak, misalnya ngumpetin barang temen atau ngambil jambu, ngambil apa, itu gimana? Iya, Misalkan gini. ini, Pak Ustadz, ya. contoh ini. Iya. Misalkan kita kan kerja kan di kantor gitu ya. Iya. Karena pakai kertas doang, gua adik gua lagi butuh di rumah nih print. Nah itu kan harus sendiri. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz. Apa? Iya, Kalau terus yang ada lain kan suka bawa. itu udah Iya, dewasa. soalnya jangan ada kecil, mau ada yang dikit kan bawa aja. Belum gitu ya, belum belajar ngaji. Itu bagaimana tuh? Kalau masa kecil itu kalau belum balik Hah? itu belum dapat dosa. Iya. Kalau pahala udah dapat untuk orang tuanya, ya. Kalau dosa belum. Namun perbuatan dosa di masa kecil yang belum balik itu tetap ada balasan amalnya. Baik di dunia, terutama di dunia kan di akhirat, karena bukan dosa tidak di akhirat, tapi di dunia dapat balasan amalnya. Jadi ya nggak tahu bagaimana. Makanya gini, kalau kita ingat masa lalu, kita tetap bertobat minta ampun pada Allah. Kalau sekiranya orangnya masih ada ya kita ganti. Kalau misalnya udah nggak jelas gimana rimbanya, ya tadi kita doakan semoga Allah ampuni mereka semua. Terutama orang-orang yang pada mereka kita punya kewajiban minta maaf. Itu seperti itu. Nah, mengenai ngambil barang kantor tadi itu, Coba-coba doang sih. Ya. Kadang-kadang ini ya kalau amplop ya, kalau itu memang bukan hak kita, tentu itu Dulu tidak sih, boleh. dulu ya kan, mungkin belum Iya, ngaji. iya. Hak kita kan boleh dibawa ya Pak ya. Apa Bu? Belum ngaji jadi Kita misalnya waktu kita pensiun kan belum punya hak kita. Ya, saya bilang kalau bukan hak kita. Iya. Kalau hak ibu tidak apa-apa. Saya bilang kalau bukan hak kita, maka tidak boleh kalau bukan hak kita. Iya. Yang boleh itu kalau memang itu hak kita. Kalau bukan hak kita tidak boleh. Katanya makan Telah- beras orang jualan aja nggak boleh ya Pak? Ya pokoknya kalau bukan hak kita tidak boleh. Iya. Nah kalau udah terlanjur, pertama tobat minta ampun pada Allah. Yang kedua minta ampun kepada Allah untuk mereka yang haknya kita ambil. Iseng kan? Ya kalau dia non muslim dan ibu tidak mungkin minta maaf sama dia, tidak minta maaf sama dia, nggak mungkin ada dia udah nggak jelas gimana rimbanya atau apa. Ya paling nggak gini lah, ya Allah semoga mereka dapat hidayah deh. Hamba nggak bisa memohon ampunan buat mereka, tapi semoga dapat hidayah sebagai bentuk rasa bersalah hamba pada mereka. Saya kira itu Allah. Banyak banget ya. Kenapa? Pokoknya kan memang di amplop dikit aja, katanya itu nggak boleh, bisa dikit aja ya. Secara Tapi kan bilang. Iya, bilang, kalau bilang kan Kalau di kantor Secara Secara prinsip kalau bukan hak kita nggak boleh. korupsi. Oke, ngoten. dia termasuk korupsi benar. Kalau barang kantor. Pokoknya kalau bukan hak kita nggak boleh gitu aja. Iya, kecuali marmer. Mas lembar terus Bosnya marmer. Amal juga gitu kan, orang gampang kalau yang ngejar kita. Iya, ambil Kalau sendiri kan. menyalahi aturan gimana Pak Ustadz? Misal waktu kita kerja kan nggak menyalahi, misalnya kita masuk ke sekolah, kita bikin golongan darah apa kan nggak boleh dari atasan mencari duit untuk institusi kita sendiri, tapi kita kerjain itu gimana statusnya? Sebentar dulu, itu ibu kerja sebagai pribadi atau sebagai lembaga? Lembaga, Dan lembaga tidak mengizinkan. bukan kata tidak mengizinkan, pokoknya prinsipnya gitu, institusi ini tidak boleh mencari duit sendiri. Dia tidak menyebutkan apa itu, tapi tim kita ini mencari duit di sekolah kemana-mana, bukan mencari duit apa, dia memeriksa apa gitu kan, memeriksa golongan darah atau memeriksa AB apa aja, itu berlaku termasuk kategori ya. Secara prinsip kalau memang itu merupakan bagian dari layanan di luar tugas Ya. yang pokok, sebenarnya sih ya itu hak ibu untuk bisa mengambil upah lah saya kalau bahasa kita itu. Jadi contoh gini misalnya. Ada orang minta ngurus SNK misalnya atau apalah gitu.
Kalau menurut teori kan kita sendiri yang ngurus, kita nggak ada waktu, kita minta tolong orang. Mau udah mau ya bayar lah, bukan tugas dia. Nah kalau pekerjaan Bu Dokter yang Ibu maksud itu adalah di luar tugas Bu Dokter sebenarnya, itu di luar tugas yang dimaksud dalam peraturan itu, dan Ibu itu istilahnya tugas ekstra ya di luar itu, dan memang itu dibutuhkan adanya tenaga dan biaya ya secara otomatis. Pengambilan hak itu atau pengambilan biaya itu ya sah-sah saja, asal dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara yang dimanipulasi gitu. Itu seperti itu ya. Itu yang saya pahami sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Faktanya kan di lapangan kan kalau kita ngadakan acara kan kita bisa cari sponsor misalnya. Betul ya, cari sponsor. Ya secara akad ya sah-sah saja sebenarnya. Daripada tugas pokoknya ya dikerjakan, terus ada kegiatan lain yang kita lebihkan lebih kepada karena untuk mencari sponsor atau iklan tadi itu. Asal bener aja sih sebenarnya. Tergantung niat ya. Iya, dan asal bener juga, ya asal bener juga. Jangan manipulasi. Iya, kalau nggak bener ya jangan. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Dan kayak itu Ustaz, misalnya kita di kelurahan terus ngurus apa, nanti petugasnya bilang, ibu ini mau jalur cepat apa? Nah, iya, suka cepat di kelurahan Itu ya. kan langsung sehari jadi, padahal itu kan udah tugas dia ya. Cuma kita bayar sehari selesai. Kalau enggak Sebulan setahun. Iya, suka dia minta gitu. Saya pernah Ampun. ngalamin itu. Gini, kenapa? Kalau menurut saya itu dia memakai tenaga ekstra Pak, jadi wajib dibayar ya Pak. Itu apa? Ya benar nggak? Yang bayar itu apa termasuk bagian dari orang Enggak, yang itu sih membayar tenaga orang yang lebih. Sampun? Sampun. Bagus, saya jawab dulu nggih. Jadi gini, kalau kan biasanya kan ada aturan dasar. Aturan dasar itu biasanya ini selesai dalam waktu 1 kali Singkat-singkatnya. ya atau 2 kali atau 3 kali 24 jam misalnya di luar hari kerja. Nah, aduh mas aku lagi butuh cepat nih misalnya. Nah, jadi kalau ibu memang tidak buru-buru sebenarnya ikuti aturan aja. Tapi kalau ibu buru-buru ya berarti kan memang ya jadi istilahnya gini, karena ibu butuh cepat itu kan ya. Tapi kalau ibu tidak, kalau sebenarnya aturannya memang cepat tapi dia objek dia apa namanya di objek ini ya itu tidak boleh kalau begitu. Tapi kalau memang normalnya kayak bikin paspor itu, yang saya tahu kan kalau ada yang langsung jadi sehari, tapi ada juga yang memang reguler itu sepekan kalau nggak salah ya sepekan. Karena ibu kalau apa iya resmi ya, yang cepat pun juga resmi kan ada aja resmi. Ya kalau yang sudah resmi itu yang iya tidak ada masalah. Etilang gitu ada. Etilang kalau mau langsung kita jadi bayar 500.000. Kalau sidang seminggu kemudian dilihat kesalahannya pego. Ya kalau untuk kasusnya Bu Narwati yang memang butuh cepat karena itu kan itu hak beliau, silakan aja. Nah dari pihak yang mempercepat itu kalau memang dia memang kerja ekstra gara-gara itu, berarti kan di luar pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Ya wajar kalau misalnya kita membayar lebih untuk orang itu. Sebenarnya gitu sebenarnya. Tapi gini, ada lanjutan Bu, ada kelanjutan gini. Tadi kan Bu Joyo nanya, ini masuk kategori suap apa tidak? Gini, suap itu menghakkan yang batil atau membatilkan yang hak. Jadi kalau gara-gara ibu dipercepat itu misalnya itu ada hak-hak yang terdolimi misalnya gitu, tersingkirkan, itu bisa. Bisa masuk dengan kategori suap, bisa. Kalau memang gara-gara itu ada orang-orang yang tersingkirkan. Ya contoh jual beli bangku sekolah lah misalnya. Yang harusnya ada orang yang dapat gara-gara ada yang beli, ini guys ya, nah, itu riswah itu tidak boleh. Itu riswah itu tidak boleh itu. Tuh. Tapi kalau yang dimaksud tadi itu enggak geser, semua sesuai dengan jadwal. Mengenai ibu lagi butuh cepat, kita akan kerjakan secara ekstra, di luar waktu yang. Jadi yang biasanya misalnya jam kantor itu tutup jam 2 misalnya, dia masih kerja untuk ngerjain punya ibu sampai dengan jam 3 atau jam 5 karena memang
untuk menyelesaikan segera punya ibu itu misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tergantung orangnya juga, Bu, niatnya apa, mau menggeser punya orang atau tidak. Ya. Saya kira itu Allah. Tapi buat Bu Ati ini gimana, Pak? Lah karena beliau itu hak beliau kan? Oh, Kan hak beliau dilayani sebagai warga negara. jadi boleh. Iya, Boleh, Bu, hak itu beliau. tinggal memilih. Hak beliau di Model cepat lama Bu Iya. katanya. Ya, tinggal Kan sekarang memilih. tanya. Biasanya harganya mahal emang. Mereka kan bilang, Pokoknya biasa lah. kita ini warga negara punya hak itu. kelurahan tuh gitu mau Kalau cepat, gila, mau itu contoh gini Bu. Mau nggak? Contoh gini, Contoh-contohnya. ibu daftar nikah di KUA. Itu berapa biaya aslinya itu? Nikah waktu saya nikah. Iya. Lu apa lagi udah ngurusin? Ya pokoknya, ya wis ya, gak bayar ya, oke. Ya ndak, ya wis, ya ndak. Dan silakan, ndak gini, sudah silakan ibu daftar nggak pakai bayar. Udah silakan daftar nggak pakai bayar. Insya Allah, tumpukannya itu nggak mesti yang diurus. Nggak diangkat-angkat ya Pak urutan kita Iya. ya. Kalau dipanggil Iya. rumah cepet ya Pak. Artinya apa? Nah, sementara kan itu kita rakyat, kan butuh dilayani toh. Kita walaupun maaf nggak semua KUA begitu ya. Itu mungkin kelakuan oknum aja. Nah, tapi maksudnya gini, itu kan hak kita untuk berhak untuk dilayani. Nah, sementara jadwal nikah direncanakan oleh kedua belah pihak sudah mendesak, sehingga terpaksa ngomong, Pak bisa mohon dipercepat anunya. Itu kan berarti kan dia kerja ekstra di luar, mau tidak mau kan pasti mungkin ada angka-angka yang, iya itu maksud saya begitu. Saya tidak mengatakan itu benar atau tidak benar, tapi bagi kita rakyat kan notabene adalah orang yang memang patut untuk dilayani gitu loh. Itu seperti itu. Jadi tidak termasuk suap kalau konteksnya mengambil hak. Saya ulangi, tidak termasuk, tapi tidak suap itu bagi ibu yang kalau dari pihak sananya tergantung konteksnya. Itu seperti itu. Saya kira itu nggih. Kalau ibu-ibu mau nikah lagi, gratis dan berjalan. Ngoten nggih. Dan tidak semua pegawai KUA itu negeri juga. Sebagian mereka kan P3K ya, yang gajinya nggak jelas itu. Jelas juga gajinya Pak. Sekarang jelas sekarang ya. Alhamdulillah kalau jelas. Kapan hari sempat nggak cari-cari soalnya Bu di daerah Jember. Kalau Jakarta lancar berarti ya. Bekasi lancar juga. Bekasi lancar. Kalau lancar alhamdulillah. Oh, Ibu tahu ya. Soalnya orang-orang yang nggak cari-cari gajinya itu ngeluhnya ke saya. Kalau yang saya tanya sih lancar-lancar. Orang Alhamdulillah. kesehatan nggak tahu kalau orang. Oh, agama ya. pantes. Teman saya itu di KUA, Bu. Oh, iya banyak juga ya. Nggak semua KUA, walaupun nggak semua KUA begitu sih. Cuman kayaknya yang begitu ada gitu loh. Baik, cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.